Ya, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dari teka-teki reshuffle menteri ini ya. Pertama, kita melihat kan sebenarnya ini didasari kemarin dipicu ketika Presiden mengajukan nomenklatur baru gitu ya, peleburan dari Kemendikbud dengan Kemenristek, kemudian membelah BRIN menjadi lembaga sendiri dan kemudian membentuk kementerian baru, Kementerian Investasi. Nah, kalau kita melihat undang-undang kementerian, memang sebenarnya kan Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengubah nomenklatur gitu ya. Cuman ada 3 kementerian yang tidak bisa diubah atau dibubarkan oleh Presiden, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Selebihnya itu terserah Presiden gitu. Tapi yang jelas kalau dalam undang-undang kementerian itu kan dibatasi ada 34 kementerian. Ya. Nah, yang menarik ini adalah kemudian Kementerian Ristek itu dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian memunculkan kementerian baru, Kementerian Investasi. Yang menjadi yang menjadi banyak perbincangan, salah satu diskusinya adalah jangan sampai kemudian riset ini kemudian dikalahkan oleh investasi gitu kan, karena kita tahu bahwa dalam situasi sekarang apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini dan juga dalam kemajuan teknologi seperti saat ini, riset ini kan menjadi kunci gitu ya, kunci kemajuan bangsa. Nah, tapi kita pasti masih menunggulah. Presiden pasti ketika akan mengumumkan reshuffle pasti juga akan mengumumkan alasan-alasan kenapa kemudian Kementerian Ristek ini dileburkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian membentuk kementerian baru, Kementerian Investasi. Nah, kemudian beranjak dari peleburan tersebut kan kita mendengar ada banyak informasi gitu, mumpung ada nomenklatur baru, maka kemudian reshuffle di beberapa kementerian ini muncul, isunya menguat gitu ya, dan isunya lumayan kita dengar kan ada beberapa gitu ya dari tenaga ahli dari KSP mengatakan bahwa reshuffle akan dilakukan pekan ini gitu ya, dan kemudian ada beberapa lain mengatakan yang di reshuffle dari politisi salah satu partai mengatakan yang di reshuffle salah satunya menteri yang berinisial M. Selain itu juga kemudian ada nama-nama lain yang juga muncul di kisaran isu itu. Banyak adalah orang-orang dekatnya Pak Jokowi. Tadi Mas Revo nyebut ada inisial M, ya kan, yang diduga kuat itu adalah Pak Muldoko yang sekarang di KSP. Tapi kita belum tahu ya apakah Pak Muldoko ini akan diganti atau memang cukup sakti sehingga setelah ada drama kemarin KLB Demokrat pun tidak akan disentuh. Itu tentu akan ditunggu publik. Kinerja Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal TNI Muldoko, dinilai bisa saja yang termasuk dievaluasi jika reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan nantinya. Manuver politik Muldoko dalam kisruh internal Partai Demokrat dinilai menjadi alasannya. Ada satu alasan politis yang bisa membuat reshuffle masuk akal, yaitu kasus manuver politik KSP Muldoko, ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI, Jayadi Hanan. Jayadi mengatakan, bagaimanapun manuver Muldoko menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden Jokowi atau Istana Kepresidenan. Menurut Jayadi, perhitungan politik dan hukum Muldoko juga tampaknya meleset, karena secara hukum langkah Muldoko mendukung Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak dibenarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham yang merupakan teman satu tim KSP. Jadi reshuffle bisa saja melakukan evaluasi terhadap Muldoko, kata Jayadi. Diketahui, belum lama ini Kemenkumham menolak memisahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Sementara, isu reshuffle itu muncul setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek. Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini.
Isu reshuffle kedua dalam Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka saat DPR mengesahkan permohonan Presiden Joko Widodo untuk melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek serta membentuk Kementerian Investasi. Nama Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko juga menjadi sorotan. Apakah sosok yang sempat membuat Partai Demokrat gaduh itu akan dikocok ulang atau tidak? Analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Jakarta, Henry Satrio menjelaskan, Presiden Jokowi biasanya memiliki dua kriteria dalam melakukan kocok ulang kabinet, yakni kontroversial dan yang membuat gaduh. Kalau Pak Muldoko biasanya Pak Jokowi selain kinerja, kriterianya dua. Yang pertama, kontroversial dan yang kedua bikin gaduh, kata pria yang akrab disapa Hensat. Namun, Hensat melihat ada satu lagi kriteria yakni, hal yang terkait dengan pemilu 2024. Maka satu hal yang bisa dilihat yaitu dukungan Jokowi kepada menteri-menteri yang bersemangat untuk mencalonkan diri dalam Pilpres. Karena Jokowi akan selesai di 2024, Jokowi ingin ada legasi dari kepemimpinannya yang diwariskan atau diteruskan oleh para menterinya. Nah, kalau Pak Jokowi senang sama menteri yang mau nyapres ini, itu dipertahankan sama dia. Kalau dia enggak suka sama menteri yang mau nyapres ini atau pejabat setingkat menteri pasti diganti, terangnya. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Kedakopi ini menilai, nama Muldoko yang santer diberitakan menjadi penyebab kisruh Partai Demokrat, ini bisa diinterpretasikan lewat kebijakan yang akan dibuat Jokowi terkait reshuffle. Tapi kalau Pak Muldoko sih, kita lihat aja, Pak Jokowi juga pertaruhan besar tuh kalau enggak diganti. Artinya masyarakat akan melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Muldoko kemarin memang direstui oleh Pak Jokowi, ungkap Hensat. Direktur Eksekutif Survei Kedai Kopi, Kunto Aji Wibowo menilai posisi Muldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden di ujung tanduk dalam reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Joko Widodo bersamaan dengan perombakan nomenklatur dua kementerian baru. Kunto menilai posisi Muldoko di ujung tanduk lantaran mantan Panglima TNI itu terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat dan kemudian ditolak oleh Kemenkumham. Ini kan membuktikan bagaimana seorang KSP yang seharusnya memberikan advice kepada Presiden justru terjebak pada permainan politik praktis yang dirinya sendiri kalah gitu, ujarnya saat dihubungi. Dan itu kan sangat memalukan. Dari sini sangat kelihatan bahwa Pak Muldoko, kita patut pertanyakan bagaimana strategi kemudian metodologi dan bagaimana kecakapan dia dalam menganalisis situasi yang akhirnya ia akan didengarkan oleh Presiden juga kan begitu, sambung dia. Maka itu, Kunto melihat tak mengherankan jika posisi Muldoko sangat mengkhawatirkan sebagai kepala KSP. Dia pun memprediksi Muldoko bakal diganti atau minimal pindah posisi. Hanya, dia kurang memahami kebijakan yang akan diambil Jokowi untuk Muldoko. Dan kalau untuk pengganti Pak Muldoko saya berpikir bahwa ini problemnya ada di kemampuan analisis, metodologi yang bagus sehingga bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang pas buat pemerintahan Pak Jokowi. Apalagi kita ada permasalahan COVID-19, ekonomi sedang sulit, jadi menurut saya rekomendasikan yang ahli dalam analisis politik, sosial ekonomi, jelasnya. Kemudian yang kedua sangat menguntungkan juga kalau KSP ini diisi orang-orang muda. Kita lihat apa stafus Pak Jokowi yang muda ini enggak terlalu oke, mungkin bisa ditempatkan di KSP kayak Wesley-nya di Gedung Putih. Mungkin dari situ akan muncul inovasi-inovasi dan gebrakan baru dan tidak lupa ada analisis yang lebih bagus di dalamnya, imbuh Kunto. Kunto menambahkan untuk figur yang cocok menggantikan Muldoko, ia mendengar sejumlah nama yang berseliweran tapi hal tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Dia mengaku mendengar sejumlah purnawirawan yang dekat dengan mantan KSP, Luhut Binsar Panjaitan sampai tokoh yang dulu menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Reshuffle kabinet diminta kedepankan the right man on the right place. Jadi nama-namanya bisa jadi tokoh politik yang aktif, yang sekarang ke kubunya Pak Jokowi atau Puren Jenderal dan anak-anak muda yang dulu pernah di KSP. Itu ada tokoh-tokoh oposisi yang dulu pernah jadi oposisi kemudian dirangkul Pak Jokowi.